Jumpa lagi dengan Om Begawan. Kembali kita mau ngompol bareng ya. Untuk ngopini politik bersama-sama. Ya, siapa tahu nanti ada yang ngompol beneran gitu loh ya. Ya, saya kira penutup tahun ini tidak ada hal-hal yang menegangkan. Ya, datar-datar saja. Terutama soal politik. Tetapi pernyataan Ketua KPU Pak Hasyim Asyari tentang kemungkinan sekali lagi kemungkinan loh ini mbok menawa loh ini kembalinya sistem pemilu proporsional tertutup. Nah, ini mulai ini nih. Ini banyak caleg yang mau pada ngompol kalau mendengar ini nih. Nah, ini malah ditanggapi beragam dan beradu argumen. Nah, isu ini makin menaikkan tensi menjelang pergantian tahun dari 2002 menjadi 2023. Nah, dan situasi politik di tanah air ini, hampir semua parpol menuding jika ketua KPU yang menginginkan sistem kembali seperti zaman dulu. Wah, sebelum tahun 2004 itu. Sistem proporsional tertutup itu, rakyat hanya mencoblos partai. Di surat suara tidak ada itu nama calon legislatif ora ono, apalagi fotonya nggak ada itu loh. Lalu setelah dihitung tiap partai dapat berapa kursi, ya itu artinya BPP itu nanti ya. Barulah partai menunjuk siapa yang berhak menjadi anggota legislatif, ya ini nomor urut kacang. Daftar calon tiap partai ada dan diajukan sebelum pemilu. Nah, ini tapi daftar itu dipegang KPU serta dipublikasikan di berbagai media. Saat ini para pemilih pemula mungkin tidak tahu proporsional tertutup itu bagaimana, itu orang ngerti, belum tahu nih. Mungkin malah belum lahir itu loh. Nah, karena terakhir menggunakan model begitu itu pada pemilu 1999. Atau pemilu pertama kali setelah reformasi. Ya. Kalau tidak salah ingat loh saya ini, parpol peserta pemilu mencapai 48 parpol waktu itu. Nah, jadi surat suara saja sudah wombone orang karuan, itu lebar sekali itu. Saya tidak membayangkan ini. Kalau syarat sebuah partai ikut pemilu itu mudah, gampang mendaftarkan menjadi parpol, wah bakal menyusahkan pemilih karena surat suaranya wombone orang karu-karuan itu loh. Nah, begini, apa saja yang ada di seputar isu ini? Isu tentang mau kembalinya sistem pemilu ini. Bagaimana isu ini muncul? Apakah benar ini kepentingan sekelompok orang melalui ketua KPU? Nah, ini mari kita kupas saja, kita gali bersama-sama supaya kita ngompol bareng dalam ngopini politik sebentar lagi. Saudara-saudara pemirsa yang saya cintai, saya kasih ini, saya saat ini lagi berduka ini. Nah, ini makanya saya pakai pita hitam ini. Nah, idola saya, seorang legenda persepak bolaan dunia asal Brasil, itu Mas Pele itu meninggal dunia. Waduh, sedih saya ini. Ya, semoga di alam sana bisa tentram dan bahagia karena bisa main bola lagi bersama sahabatnya itu Maradona ini. Ya, saya ikut berduka cita sekali lagi. Nah, kembali lagi tentang isu KPU yang ini menjadi rasan-rasan para politikus-politikus itu. Kalau mengamati isu sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup, seakan-akan ada perbedaan antara parpol dengan KPU. Ya, KPU seperti mendukung sistem proporsional tertutup, sepertinya seperti itu. Dan DPR mendukung proporsional terbuka. Nah, benarkah begitu? Nah, ini semua ini menjalankan amanat undang-undang.
KPU tidak bisa bermain di area kebijakan fundamental, ora iso, ndak boleh begitu, melainkan hanya membreakdown, ya, membreakdown kebijakan yang ada, yaitu kesepakatan DPR dan pemerintah di dalam undang-undang. Ora sakarepe dhewe itu KPU itulah. Pak Hasyim Asyari menyampaikan kemungkinan perubahan sistem itu. Nah, karena sedang ada proses uji materi atas sistem itu di Mahkamah Konstitusi. Nah, dan mau tahu siapa yang mengajukan gugatan itu? Apakah komisioner KPU? Apakah karyawan atau staf KPU? Oh, bukan, bukan. Yang mengajukan ya orang-orang partai itu sendiri. Yang menjadi polemik, mereka mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Pemilu. Nah, mereka meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Pemilu yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di antaranya para pemohon itu ada Nono Mariono. Itu warga Depok itu. Warga biasa itu. Nah, Rianto itu warga Pekalongan, Ibnu Rahman Jaya itu warga Yogyakarta. Kok Yogyakarta? Jagakarsa itu di Jakarta Selatan sana. Nah, Fahruzi, nah, Fahruzi itu bakal calon legislatif tahun 2024. Katanya itu keempat orang itu tidak menyebut asal partai mereka. Ya, mereka hanya memperkenalkan sebagai pribadi-pribadi. Sementara dua pemohon lain berasal dari partai, yaitu Yuwono Pintadi, anggota Partai Nasdem, dan Dimas Brian Wicaksono, itu pengurus PDIP cabang Probolinggo. Nah, itu kenyataannya. Jadi Pak Hasyim itu juga menyampaikan ke publik bahwa orang-orang partai yang mengajukan gugatan bukan keinginan KPU. Nah, KPU kan hanya menjalankan amanah dari undang-undang sebenarnya. Nah, ini sebenarnya orang-orang partai sendiri yang mengendaki lah. Pada awal pemberlakuan sistem proporsional terbuka, banyak yang menentang. Alasannya waktu, tenaga, pikiran, apalagi dana. Oh, sewakeh tenan itu dana itu. Terserap banyak untuk pemilu. Nah, terserap banyak untuk anggaran-anggaran yang orang karu-karuan banyaknya. Nah, untuk surat suara saja yang menampilkan nama caleg butuh kertas yang cukup lebar. Wombo banget itu. Sedangkan kalau hanya menampilkan partai politik, ya itu kan lebih simpel gitu loh. Cuma partai-partai politik tanpa ada nama-nama caleg. Jadi lebih simpel, lebih efektif. Wombo banget itu. Nah, peragaan beda, ukuran kertas itu dalam dua sistem beda. Untuk desain juga butuh waktu lama. Ya, karena banyak sekali yang harus diperhitungkan gitu loh. Awalnya ada foto caleg. Nah, yang juga dicantumkan ada foto caleg dan tidak ada foto caleg pertama itu. Hanya nama aja. Pemilih ketika berada di bilik suara jadi lama ini. Karena mencari nama caleg yang mau dicoblos jadi bingung. Renek fotonya melihat nama kan jadi bingung lah. Apalagi jika sudah simbah-simbah, gitu, sudah berumur itu semakin bingung lah. Ya lumayan itu, bahkan sampai ada yang ngajak cucunya itu ke bilik suara untuk menunjukkan orang yang mau dipilih, wakilnya mau dipilih itu siapa, sampai ngajak cucunya itu. Nah, belum lagi saat penghitungan suara, KPPS atau panitia pemungutan suara harus memastikan di kertas suara siapa nama yang dicoblos, meskipun sudah memakai paku agar besar, pakunya yang agak besar dan diterawang begitu. Nah, proses persiapan coblosan hingga perhitungan wes kesel itu, sudah capek itu karena terlalu lama, terlalu banyak yang dicoblos. Nah, jadi kadang-kadang mengamati siapa yang dicoblos butuh waktu lagi. Jadi lama di bilik itu loh. Saksi maupun pengawas harus melihat dan meyakini tidak ada lubang di posisi lain.
Ya, memang prosesnya lama. Nah, sementara sistem coblosan kita kan serentak. Baik DPRD kota kabupaten, DPRD provinsi, dan DPR RI pusat, serta DPD. Kalau untuk pilpres, pilgub maupun pilkada ya tidak masalah, itu cuma satu lembar surat suara. Namun akhirnya DPR dan pemerintah sepakat. Demokrasi yang sudah disepakati bahwa suara rakyat harus didengarkan, ya harus dijalani. Jadi bukan karena KPU mau mudahnya saja, enggak, tidak mau capek, ya enggak gitu. Atau tidak mau mengeluarkan biaya besar, bukan seperti itu juga. Isu proporsional tertutup juga bukan hanya karena uji materi para politisi daerah. Sebelumnya Ketua Badan Pengkajian MPR, yaitu Mas Jarod Saiful Hidayat, mengatakan pihaknya akan mengkaji sistem proporsional tertutup untuk diterapkan lagi dalam pemilu-pemilu yang akan datang. Wah, ini kalau mendengar proporsional tertutup ini banyak caleg ngompol betul ini. Nah, maksud kajian itu agar tidak ada lagi pertarungan antar calon. Ya, calon legislatif maksudnya loh ini, mereka yang sekarang ngurusin partai bekerja luar biasa. Ya, berkorban luar biasa. Nah, kemudian pada saat pencalonan kalah sama orang-orang baru. Nah, ya, orang baru itu tentunya yang punya duit banyak, itu bandar, itu uangnya sak tekro itu. Jadi dia lolos mengalahkan kader-kader yang sudah bekerja keras. Nah, karena amplopnya lebih tebal misalnya. Nah, ini Pak Jarod itu ketua DPP PDIP. Bidang ideologi dan kaderisasi loh. Mentereng itu jabatannya. Dan Badan Pengajian MPR berisi orang-orang dari semua partai di DPR. Artinya, parpol tahu dan berkeinginan juga sistem direview atau ditinjau ulang. Gitu. Bahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, yaitu Pak Mahfud MD, mendukung jika pemilu dikembalikan ke sistem yang lama, yaitu proporsional tertutup. Masyarakat mencoblos partai politik, mencoblos gambar partai tok gitu tuh, bukan calon anggota legislatif atau caleg. Demikian pula jika kita menyimak pernyataan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, yaitu Pak Sidarto Danu Subroto. Beliau itu mengungkapkan, pemilihan umum atau pemilu 2024 tak lagi mencoblos calon legislatif. Wah, ini kalau mendengar gitu para caleg itu deg-degan ini. Makanya agak heran juga jika lontaran Ketua KPU Republik Indonesia itu dianggap kepentingan sendiri atau kepentingan KPU. Oh, tidak. Tidak, ini bukan KPU yang menggemborkan, mengisukan, itu bukan KPU. Nah, di media mainstream kita membaca bahwa orang-orang partai beramai-ramai berkomentar negatif atas pernyataan Ketua KPU ini. Nah, seperti Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G. Plate, menyebut pernyataan Ketua KPU offset. Wah, kalau bal-balan ini prit offset itu. Atau tidak patut diungkapkan oleh seorang Ketua KPU. Nah, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PKS, Mardhani Alisera, mengatakan bahwa perubahan sistem pemilu belum dibahas oleh Komisi 2 DPR. Nah, kata Pak Mardhani, bila ada perubahan maka akan mengganggu persiapan pemilu 2024. Nah, sedangkan Pak Junimat Girsang dari PDIP tuding Pak Hasim ini kegenitan itu. Ketua KPU itu kegenitan itu, dan ada something wrong di dalam memberikan statement. Ia menegakkan bahwa partainya tidak terkait dengan wacana tersebut. Pembelaan ini. Junimat menyebut bahwa PDIP merupakan partai yang tunduk pada aturan undang-undang. Pandangan dari luar partai juga ada. Ini juga ada ini di luar partai ini. Dari lembaga profesional ada loh. Direktur Eksekutif Networks
for democracy and electoral integrity, ya toh, Hadar Nafis Gumai ya menyarankan KPU fokus saja pada tugasnya menyelenggarakan pemilu. KPU pokoknya menyelenggarakan pemilu secara sukses wes gitu loh. Termasuk melaksanakan tahapan pemilu dengan jujur, adil, terbuka dan integritas tinggi. Itu karepe begitu. Nah, Pak Hadar ini menangkap pernyataan Pak Hasim, Ketua KPU, seperti tengah mendukung keinginan atau agenda parpol tertentu. Wah, ini justifikasi nih, menuduh ini. Sebab beberapa parpol besar ada yang terlihat menginginkan pemilu kembali pada sistem lama. Ya, proporsional tertutup. Ya, sistem proporsional terbuka ya, mengandung makna kedaulatan di tangan rakyat. Ya, iya, langsung rakyat yang milih, bukan partai. Dan proporsional tertutup menjadikan kedaulatan menjadi hilang. Karena keterpilihan seorang wakil rakyat ada pada tangan partai politik. Proses sidang atas sistem ini sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Kita bisa mengikuti di WhatsApp MK supaya tidak mudah menerima informasi sepotong-sepotong, ora hoak gitu loh. Nah, pernyataan Pak Hasim itu ditujukan ke partai dan caleg yang akan bertarung di tahun 2024. Nah, jika permohonan dikabulkan dan harus dijalankan pada pemilu 2024, KPU harus melaksanakannya. Nah, jadi lontaran kemungkinan perubahan sistem ini sekali lagi nih, ini bukan kemauan KPU, bukan itu. Tapi memang ada yang menggugat. Nah, jadi lucu tuh ini. Nah, kita harus sama-sama satu suara bahwa sistem yang dipakai dan ideal itu ya proporsional terbuka. Nah, ada banyak loh argumentasi yang mendasar ya. Ibaratnya kita tidak memilih kucing dalam karung. Nah, kita harus pastikan orang-orang yang terbaik yang menjadi wakil kita. Karena kita tahu siapa yang harus kita pilih. Jangan pernah mau serahkan cek kosong ini kepada mereka. Kepada partai politik aja. Terkecuali sekali lagi ini terkecuali loh. Sistem di partai politik kita itu sudah bagus ya, saya ngalah. Mau dipilih partai politik ya monggo. Yakni mampu menyeleksi calon-calon legislatif terbaik yang dicalonkan, ya itu tidak masalah dalam partai politik lah. Kalau enggak gitu, nanti yang jadi wakil rakyat sembuh sakarepe dhewe dan orang genda. Adalah itu aja lah. Saya kira mungkin agak panjang ini. Sekalian refleksi akhir tahun. Saya mengucapkan selamat tahun baru 2023. Semoga ke depan politik kita makin dewasa dan berkualitas. Oke ya, sampai jumpa pada Ngopini Politik berikutnya. Salam Begawan.